Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah fisiologi hewan. Kali ini kita akan membahas salah satu sistem yang berperan penting terhadap pembentukan energi di dalam tubuh kita, yaitu adalah sistem pencernaan. Pertemuan hari ini kita akan membahas bagaimana mekanisme atau bagaimana fisiologi dari sistem pencernaan itu sendiri. Oke, langsung saja, next. Kita merupakan hewan, manusia merupakan salah satu hewan yang berupa organisme heterotrop. Jadi ada autotrop dan heterotrop, di mana kalau autotrop itu dia bisa menghasilkan energi sendiri, dia bisa membentuk energi sendiri, tetapi kalau hewan termasuk manusia sendiri, ini kita butuh makan karena kita memerlukan sumber dari makanan tersebut untuk berbagai macam hal seperti bahan bakar yang berfungsi sebagai sumber energi ya, energi kimia. Kita wajib membutuhkan bahan bakar ini untuk membentuk yang namanya ATP atau adenosine triphosphate. Kemudian nutrisi atau makanan di dalam tubuh kita pada saat kita makan ya, itu salah satu susunannya terutama pada sumber karbohidrat itu memiliki yang namanya kerangka karbon. Nah, kerangka karbon ini berfungsi untuk membuat molekul. Nah, molekul yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian ada beberapa nutrisi esensial. Apa yang dimaksud dengan esensial? Esensial itu artinya kita tidak bisa produksi sendiri di dalam tubuh. Salah satu contohnya adalah asam amino esensial, sehingga mau tidak mau kita juga harus mencari atau mengambil sumber nutrisi esensial itu dari di luar tubuh kita. Jadi kita memerlukan yang namanya makan. Nah, ini di sini ada salah satu contoh beruang pun juga makan ya, makan salmon. Nah, ini merupakan salah satu sumber nutrisi. Nah, nutrisi ini banyak sekali ya kalau kita eh, menjabarkan nutrisi yang digunakan untuk sumber energi itu ada tiga, yaitu adalah protein, karbohidrat, dan lemak. Sistem pencernaan itu juga berfungsi dalam mempertahankan homeostasis di dalam tubuh kita, menjaga keseimbangan agar tubuh kita tetap terjaga kondisinya. Kenapa? Karena molekul nutrisi itu tetap harus digantikan terus-menerus, terutama protein. Nah, molekul ini, protein ini digunakan yang paling penting itu adalah digunakan dalam pertumbuhan ataupun pergantian jaringan dan sel. Jadi dia digunakan sebagai regenerasi. Banyak sekali ya unsur-unsur dari di dalam sel, kemudian organel sel yang kemudian salah satu pembentuk utamanya itu adalah berasal dari protein. Nah, ini kalau kita lihat banyak sekali organel-organel. Nah, mereka juga bisa menghasilkan protein itu sendiri dan susunannya itu juga terdiri dari berbagai macam jenis protein yang kemudian menyusun komponen dari sel tersebut. Sehingga kalau misalnya sel tersebut mati, itu harus digantikan oleh sel yang baru. Kemudian sel tersebut juga kalau misal melakukan yang namanya proses pembelahan, maka kemudian akan bertambah banyak dan sebuah organisme itu akan mengalami yang namanya pertumbuhan. Sehingga kalau kita makan, kemudian kita kenyang, nutrisi kemudian masuk di dalam tubuh kita, kita akan mengalami pertumbuhan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang dia tidak terpenuhi unsur nutrisi dalam uh, nutrisi yang ada di dalam tubuhnya. Sehingga memang yang namanya pencernaan atau sistem pencernaan ini memang berperan terhadap mekanisme homeostasis, yaitu keseimbangan di dalam tubuh. Ada 4 proses pencernaan dasar, dan ini sama, organisme manapun pasti dasar dari pencernaan ini 4 proses yang dilalui. Yang pertama itu adalah mechanical digestion atau sistem pencernaan secara mekanik gitu ya. Ini biasanya adalah kontraksi dari otot, terutama otot rangka yang berfungsi mendorong dan mencampur isi saluran cerna. Jadi dia juga menghancurkan
menghancurkan bentuk dari makanan tersebut sehingga menjadi komponen yang jauh lebih kecil. Nah, ini adalah salah satu proses pencernaan dasar kita. Kemudian selain itu, ternyata bukan hanya secara mekanik saja, tidak hanya menggunakan rahang ataupun tidak menggunakan otot dari lambung, tetapi ada juga bahan-bahan kimia yang dihasilkan di dalam tubuh kita dan itu berfungsi mempercepat proses pencernaan. Nah, ini kita sebut sebagai chemical digestion atau pencernaan secara kimia. Nah, ini senyawa-senyawa kimia itu biasanya berasal dari endokrin dan eksokrin. Endokrin ini adalah hormon yang mengatur, jadi ada beberapa regulasi hormon yang mengatur sistem pencernaan. Yang paling kalian hafal itu adalah hormon insulin dan glukagon yang mengatur gula darah. Kita tahu ya, yang namanya gula itu kan sumber dari energi dan sebelum masuk ke dalam sistem peredaran darah, maka dia akan masuk ke dalam sistem pencernaan. Nah, itu juga diatur regulasinya oleh beberapa hormon. Kemudian ada grelin juga yang berfungsi sebagai hormon pencernaan. Nah, kemudian bagaimana dengan eksokrin? Nah, eksokrin ini kan senyawa kimia yang dikeluarkan melalui saluran ya. Dia memiliki saluran khusus. Nah, ini yang paling banyak berperan di dalam mekanisme sistem pencernaan. Salah satu contohnya adalah enzim. Nah, banyak sekali enzim terutama pada usus, kemudian pada lambung. Nah, lambung itu banyak juga mengeluarkan enzim. Air liur pun juga akan juga mengandung enzim. Nah, ini chemical digestion itu perannya di situ. Kemudian selain bagaimana mekanisme kita menghancurkan atau mendestruksi ya sehingga ukurannya menjadi kecil, ada lagi proses pencernaan dasar yaitu adalah penyerapan atau absorpsi. Ini merupakan salah satu fungsi utama dari pencernaan. Kenapa? Kalau misalnya kita menghancurkan tetapi tidak menyerap unsur nutrisi tersebut juga percuma. Jadi, pokok utama dari mekanisme pencernaan itu adalah membuat komponen yang besar atau komponen yang makro kemudian menjadi komponen yang kecil, mikro, baik secara mechanical digestion ataupun baik secara chemical digestion. Kemudian akan hancur menjadi ukuran atau molekul yang jauh lebih kecil. Nah, disitulah kemudian bisa diserap di dalam tubuh kita. Nah, inilah yang dimaksud sebagai mekanisme absorpsi atau unit-unit kecil yang kemudian akan diserap. Yang jadi pertanyaan adalah kita memakan suatu makanan itu kan beraneka macam. Nah, apakah semuanya kemudian dapat diserap? Kalau semuanya diserap berarti tidak ada hasil akhirnya ya. Maksud saya adalah tidak ada yang dibuang. Tapi ternyata tidak, ada sesuatu undigested material atau materi yang kemudian tidak bisa dilakukan mekanisme absorpsi. Nah, struktur-struktur yang tidak terurai, nah ini kemudian ikut dibuang atau tidak diserap di dalam tubuh kita. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kotoran. Nah, kotoran itu merupakan komponen ya, merupakan apa? Materi yang kemudian dia sudah tidak penting atau merupakan sampah yang tidak diperlukan di dalam tubuh atau dia tidak bisa dicerna di dalam tubuh. Yang paling gampang adalah kita bisa mengeluarkan yang namanya selulosa karena di dalam tubuh kita tidak mengandung enzim selulase. Tetapi kalau misal pada hewan-hewan ruminansia, salah satu contoh sapi atau domba, itu mereka memiliki enzim selulase sehingga selulosa dari daun-daun rerumputan itu kemudian dapat dicerna jauh lebih baik dibandingkan dengan manusia. Sehingga komponen atau materi yang dibuang pun juga jauh lebih berbeda antara manusia dengan hewan ruminansia, sehingga mereka memiliki kecukupan hanya memakan sumber-sumber rumput yang kandungan selulosanya jauh lebih banyak. Kalau kita makan banyak selulosa, sebenarnya baik untuk sistem pencernaan kita. Bukan sebenarnya, tetapi memang sangat baik karena itu merupakan komponen yang tidak bisa dicerna sehingga seperti spons membersihkan saluran pencernaan kita. Tetapi kita tidak menyerap sumber selulosa itu sebagai sumber energi. Pokok utamanya di situ. Saya akan memberikan salah satu contoh bagaimana pencernaan yang kemudian dapat dituntaskan dengan mekanisme enzimatik atau dalam hal ini adalah secara kimia. Nah, ternyata pencernaan makanan secara enzimatik ini mekanismenya adalah hidrolisis. Tahu ya, hidrolisis itu artinya pemecahan
eh, rantai pada suatu senyawa kimia. Bentuk karbohidrat, nah salah satu sumber nutrisi yang kita makan, itu pada makanan sebagian besar adalah polisakarida. Berarti rantainya banyak ya, karena kita sebut sebagai poli. Nah, karbohidrat kemudian ini kita cerna menjadi unsur yang jauh lebih kecil. Kita potong-potong beberapa bagian menjadi monosakarida. Nah, ini satu. Kemudian protein. Protein ini juga komponen asam amino yang disatukan melalui ikatan peptida. Nah, kemudian dengan kita mencerna secara hidrolisis, kita potong-potong struktur dari protein tersebut, itu kemudian dia akan menjadi polipeptida yang ukurannya jauh lebih kecil. Nah, ukuran polipeptida yang jauh lebih kecil ini bisa diserap di dalam tubuh kita, tetapi unsur protein atau protein itu sendiri karena dia memiliki ikatan yang banyak, itu sistem pencernaan kita atau organ yang berfungsi sebagai absorptif itu tidak bisa mencerna, sehingga kita harus potong menjadi ukuran yang jauh lebih kecil. Nah, kalau lemak gimana? Sebagian besar lemak itu dalam bentuk trigliserida atau trigliserida ini merupakan satu molekul gliserol dan 3 asam lemak. Nah, saat kita mengkonsumsi trigliserida tadi, itu kemudian menggunakan bantuan enzim hidrolitik gitu ya, itu kemudian akan dicerna menjadi monogliserida, yaitu satu gliserol dan satu asam lemak. Nah, ini salah satu contoh. Ini adalah salah satu contoh maltosa. Maltosa ini merupakan, dia bukan polisakarida, tetapi dia disakarida. Jadi nanti ada beberapa step gitu ya, tidak langsung dari polisakarida menjadi monosakarida, tetapi bisa stepnya itu adalah dari polisakarida menjadi disakarida. Nah, disakarida ini salah satu contoh adalah maltosa, di mana dengan bantuan H2O pencernaan atau mekanisme hidrolisis itu kemudian akan terjadi plus dengan bantuan enzim. Nah, di mana nanti dia akan memecah ikatan-ikatan yang ada pada maltosa, kemudian dia akan menjadi dua gugus. Nah, di sini adalah dia menjadi dua molekul glukosa yang terpisah. Tetapi kalau dia tergabung, nanti kalau dia tergabung, maka dia akan menjadi maltosa kembali. Tetapi karena ini dia terpisah, maka dia akan menjadi dua glukosa. Nah, komponen glukosa ini yang bisa masuk ke dalam sel. Sistem pencernaan itu dibentuk oleh dua komponen utama. Yang pertama itu adalah sebuah saluran, kemudian yang kedua adalah kelenjar. Fungsi saluran itu untuk apa? Ya jelas dia berfungsi untuk melewati makanan tersebut agar kemudian dilakukan proses pencernaan. Jadi mulai dari gerbang utama yaitu adalah mulut sampai gerbang terakhir yaitu adalah anus. Nah, itu merupakan satu kesatuan dari saluran pencernaan. Kemudian di beberapa daerah atau di beberapa samping dari saluran pencernaan tersebut itu kita akan temukan yang namanya kelenjar. Nah, kelenjar ini akan menghasilkan paling banyak itu adalah komponen-komponen kimia, baik dia eksokrin ataupun endokrin, baik dia hormon ataupun dia enzim-enzim pencernaan yang digunakan untuk membantu proses mempercepat sistem pencernaan. Mengapa? Karena kalau misalnya kita makan hanya menggunakan pencernaan secara mekanik saja atau secara fisik saja ya, menggunakan rahang ataupun gerusan dari otot lambung, itu ternyata waktunya bisa sampai berhari-hari dibandingkan dengan bantuan dari dibandingkan dengan kombinasi bantuan menggunakan yang namanya enzim. Nah, enzim ini sangat berperan dalam mempercepat mekanisme sistem pencernaan, di mana enzim ini paling banyak dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar pencernaan. Nah, ini salah satu eh, gambar asli tubuh manusia, di mana kalau kita lihat, nah ini adalah kolon atau usus besar, kemudian ada sekum, usus buntu, kemudian ada ileum, nah ini merupakan salah satu penyusun dari intestinum, kemudian ada lambung, kemudian ada kolon, tetapi yang tadi adalah ascending, kemudian yang ini adalah transversum atau transverse kolon, ada descending, kemudian ada yeyunum, nah ini salah satu kelenjar yang paling besar terutama yang berperan terhadap mekanisme pencernaan ini adalah liver atau hati. Kemudian ada gallbladder atau empedu. Nah, kalau kita lihat lagi yang namanya sistem pencernaan itu berada di rongga, pencernaan yang dibatasi oleh selaput pelindung yang kita sebut sebagai diafragma, di mana kalau pada bagian anteriornya itu adalah jantung dan paru-paru yang berada pada
rongga dada ya. Kalau yang di sini adalah rongga perut. Maaf, tadi saya bilang rongga pencernaan ya, rongga perut. Karena sistem pencernaan ini sangat banyak materinya, jadi saya akan bagi menjadi dua pertemuan. Yang pertemuan pertama, hari ini kita akan membahas gigi, lidah, kelenjar air liur, kemudian faring, esofagus, dan lambung. Nah, pertemuan selanjutnya ini nanti kita akan membahas pankreas, hepar atau hati atau liver, kemudian intestinum, dan kolon atau usus besar. Gigi merupakan salah satu organ pencernaan pada makhluk hidup, terutama pada hewan. Nah, di sini ada beberapa jenis dan memang gigi ini agak sedikit berbeda ya, tergantung dari jenis makanan yang dimakan oleh beberapa hewan. Nah, di sini ada salah satu contohnya karnivora, herbivora, dan omnivora. Nah, untuk karnivora sendiri ini cenderung merupakan hewan pemakan daging. Kita tahu bahwa tekstur daging ini sangat padat, kemudian sangat kuat, sehingga perlu tenaga ekstra untuk membuat potongan-potongan daging menjadi jauh lebih kecil, sehingga struktur dari gigi karnivora itu agak sedikit runcing atau jauh lebih runcing dibandingkan dengan struktur gigi yang lain. Nah, kemudian di sini ada herbivora. Nah, herbivora salah satu contoh misal rusa atau sapi. Nah, ini dia memiliki struktur gigi untuk mengunyah rumput atau struktur selulosa. Nah, bukan mekanisme, tetapi bagaimana cara dia memotong itu beda dengan cara menyayat pada daging. Maka agak sedikit berbeda antara struktur herbivora dengan karnivora. Begitupun juga omnivora yang pemakan segalanya. Nah, kita tahu bahwa pembagian jenis-jenis gigi itu ada 4, yaitu incisura, kemudian caninus atau gigi taring, kemudian premolar dan molar. Nah, untuk incisura atau incisors, nah ini gigi seri ya, bahasa Indonesianya lebih lebih familiar dengan istilah gigi seri. Nah, gigi seri itu biasanya letaknya di depan. Nah, kalau struktur incisor pada karnivor itu cenderung runcing. Tetapi kalau kita bandingkan pada herbivore, dia tidak runcing dan agak sedikit kotak. Nah, ini memudahkan untuk memotong rumput atau memotong tanaman itu menjadi potongan jauh lebih kecil. Tetapi kalau karnivor digunakan untuk menggigit atau menyayak dari daging. Kemudian kalau kaninus atau gigi taring, nah strukturnya jauh lebih besar karnivora dibandingkan dengan herbivore. Herbivore kalau kita lihat dia mereduksi menjadi lebih kecil dan tidak runcing karena struktur dari gigi taring ini tidak terlalu banyak digunakan oleh hewan herbivore. Tetapi kalau kita lihat di belakang dari gigi taring itu memiliki rongga yang jauh lebih besar. Biasanya digunakan untuk menyimpan sementara makanan tersebut agar mudah untuk dikunyah. Sedangkan kalau omnivore ini dia agak sedikit padat dan runcing. Nah, ini juga membantu dalam mengayak atau merobek daging jika struktur gigi pada omnivore ini dia baru saja memakan, misal baru memakan daging. Kemudian kalau pada premolar dan molar ini struktur pada karnivor juga runcing, tetapi agak sedikit berbeda pada herbivore dan omnivore yang kemudian dia berfungsi untuk menggilus atau menghancurkan struktur dari makanan. Nah, ini salah satu contoh. Kalau kita lihat pada harimau, nah kelihatan sekali gigi taringnya jauh lebih besar. Kemudian ini herbivore dan ini adalah omnivore. Kemudian di rongga mulut kita selain gigi ada lidah. Kalau kita lihat lidah ini fungsi utama dia digunakan sebagai indera pengecap. Kenapa? Karena di sini ada bagian yang kita sebut sebagai taste bud. Nah, mana bagian taste bud itu?
Nah, ini adalah struktur dari lidah. Kalau kita lihat, ada bagian yang disebut sebagai papila lidah. Nah, di bagian dari papila lidah itu nanti ada sebuah kuncup perasa. Ini merupakan reseptor yang berfungsi mengirimkan pesan sensasi rasa yang kemudian disalurkan ke dalam otak. Nah, kemudian selain itu, lidah juga berfungsi untuk membantu mekanisme pencernaan atau mencerna makanan dengan cara membantu atau meletakkan letak makanan tersebut ke daerah gigi pada saat mengunyah. Nah, itu membantu proses pencernaan. Kemudian selain dia berfungsi dalam mekanisme pencernaan, dia juga membantu dalam berbicara, terutama misal pada manusia. Nah, ini kalau kita lihat, ini adalah kuncup rasa atau kita sebut sebagai taste bud, di mana dia akan menerima yang namanya kemoreseptor, sensasi rasa makanan itu kan sebenarnya senyawa kimia yang masuk ya, kemudian akan ditransferkan melewati saraf sensoris menuju ke central nervous system atau dalam hal ini adalah otak yang kemudian diolah dan kita bisa merasakan rasa makanan yang kita makan. Makanan yang kemudian dipecah secara mekanis tentu saja kalau di dalam rongga mulut tidak hanya menggunakan bantuan gigi saja, tetapi ternyata ada organ lain yang berfungsi membantu pencernaan di dalam rongga mulut. Kelenjar air liur itu di dalam tubuh kita ada 3 ya. Yang pertama adalah parotis, yang kedua itu adalah sublingualis, kemudian yang ketiga adalah submandibularis. Kelenjar parotis ada di bawah atau di belakang rongga pipi, kemudian untuk kelenjar sublingualis itu ada di bawah lidah, dan kelenjar submandibularis itu dekat dengan rahang. Ketiga kelenjar air liur ini kalau kita lihat secara mikroskopis, dia memiliki struktur jaringan di mana sel-sel folikular atau sel-sel folikel yang kemudian dia bisa menghasilkan suatu produk senyawa kimia, salah satunya itu adalah enzim pencernaan. Kemudian kelenjar air liur ini produk yang dihasilkan atau senyawa-senyawa yang dihasilkan itu kemudian diedarkan melalui saluran-saluran khusus yang kemudian menuju ke rongga mulut. Maka kelenjar air liur ini disebut sebagai eksokrin karena dia memiliki salurannya sendiri. Nah, kemudian senyawa-senyawa kimia ini salah satunya adalah enzim pencernaan. Itu nanti akan bercampur dengan makanan air liur ini, atau sering kita sebut sebagai saliva karena tidak hanya berupa enzim saja. Nah, itu nanti dia akan bercampur dengan makanan-makanan yang sudah dipotong-potong dengan menggunakan gigi dan sudah dikunyah juga menggunakan gigi, membentuk suatu campuran. Nah, campuran antara makanan dengan saliva ini kita sebut sebagai bolus. Bolus yang kemudian sudah berbentuk seperti bubur, seperti gumpalan, barulah bisa ditelan melewati saluran pencernaan berikutnya. Dan kita akan lihat apa sih fungsi dari kelenjar air liur ini. Fungsi kelenjar air liur apa saja? Nah, yang pertama, kelenjar air liur itu berfungsi untuk menghasilkan enzim yang berupa amilase, enzim pemecah karbohidrat, pemecah polisakarida, amilum yang kemudian dipecah oleh amilase menjadi monosakarida ataupun disakarida. Hanya enzim pencerna karbohidrat saja yang ada di kelenjar air liur, sedangkan untuk lipid atau untuk lemak dan protein itu belum dipecah secara enzimatis di rongga mulut. Kemudian saliva-saliva ini dia mempermudah proses menelan makanan dan membasahi partikel makanan agar menyatu. Jadi dia seperti perekat membentuk suatu gumpalan bolus sehingga proses penelanan makanan dari saluran selanjutnya yaitu menuju ke esofagus itu dipermudah. Bentuk
bentuk struktur yang kemudian menjadi berbentuk seperti bubur bercampur dengan saliva atau air liur itu mempermudah gerakan peristaltik pada esofagus. Kemudian dia memiliki sifat pertahanan, yaitu dia mengeluarkan suatu lizozim. Lizozim itu adalah enzim yang dapat menghancurkan bakteri atau melisiskan bakteri. Ini dikeluarkan oleh kelenjar air liur di dalam saliva. Kemudian dia juga memiliki glikoprotein, di mana glikoprotein ini dia berfungsi sebagai stimulus dan mengikat IgA atau salah satu jenis antibodi untuk menyerang virus atau mikroorganisme pengganggu. Kemudian dengan adanya cairan dari saliva itu membantu proses penyerapan senyawa kimia yang berupa makanan tadi ya, itu menuju ke testebat atau menuju ke bagian permukaan dari testebat, yaitu adalah kemoreseptor, di mana kemoreseptor itu akan dipermudah atau jauh lebih gampang jika struktur dari senyawa kimia makanan tadi itu lebih cair. Maka dibutuhkan saliva dari kelenjar air liur untuk mempermudah rangsangan sensasi rasa yang ditimbulkan oleh makanan atau senyawa apapun yang masuk ke dalam mulut. Kemudian saliva ternyata dia juga dapat menetralkan kondisi asam dalam makanan atau suatu keadaan oleh bakteri sehingga menghentikan proses karies pada gigi. Kenapa? Karena dia memiliki senyawa kimia dapar bikarbonat. Senyawa ini dapat menetralkan senyawa-senyawa asam, biasanya dari glukosa, kemudian dari senyawa-senyawa makanan yang lain, atau misalnya hasil metabolisme bakteri yang hidup di dalam mulut, itu kemudian menjadi lebih netral. Maka kita tidak akan merasakan sensasi rasa asam pada rongga mulut kita, karena pH di dalam mulut kita itu cenderung lebih ke netral, sehingga kita tidak merasakan suasana asam. Kemudian dengan menetralkan asam, kemudian ada sifat pertahanan sehingga bakteri patogen itu tidak dapat hidup dengan leluasa, kemudian memiliki enzim pencernaan dan lain sebagainya, membuat kondisi di dalam mulut kita itu lebih higienis sehingga rongga mulut dan gigi kita tetap bersih seperti itu. Tetapi tetap kita perlu gosok gigi ya, karena tidak hanya mengandalkan kelenjar air liur saja, tetapi kita juga butuh senyawa-senyawa yang lain untuk membersihkan gigi kita. Apalagi kita di zaman modern ini konsumsi makanan memiliki sifat senyawa kimia yang sangat berbeda dengan kondisi yang ada di alam. Contohnya misalnya kita mengkonsumsi glukosa atau monosakarida yang berlebih, kita jarang atau tidak terlalu banyak konsumsi polisakarida, lebih banyak monosakarida secara langsung, sehingga dapat menimbulkan sifat asam. Kenapa? Karena itu merupakan bahan utama bakteri untuk hidup, maka kemudian menimbulkan carrier dentis gigi. Maka memang ada bantuan dari kelenjar air liur, tetapi tetap harus gosok gigi untuk membantu atau mempermudah mempermudah kerja dari kelenjar air liur untuk membersihkan rongga mulut kita, atau terutama pada bagian gigi kita. Teman-teman, mengapa saat kita melihat makanan, terutama makanan yang kita suka, atau pada saat kita lapar, atau makanan-makanan asam kayak gitu ya, kita kemudian secara refleks mengeluarkan air liur, walaupun tidak dikeluarkan keluar dari mulut ya, tapi kita langsung memproduksi atau jumlah air liurnya meningkat di dalam rongga mulut kita.
kita akan mempelajari mekanisme bagaimana air liur itu dikeluarkan. Baik, bagaimana kontrol kelenjar saliva ini diatur atau kemudian bagaimana mekanisme kerja dari pengeluaran sekresi dari saliva? Ada dua mekanisme. Yang pertama adalah secara terkondisi, kemudian yang kedua adalah simple reflex. Kita tahu bahwa mekanisme pengeluaran dari kelenjar saliva ini dipengaruhi oleh saraf otonom, di mana saraf otonom ini dibagi menjadi dua, simpatik dan parasimpatik. Nah, jenis-jenisnya pun juga beda refleks dari simpatik dengan parasimpatik. Jika simpatik dia sedikit kental, kemudian kayak akan mukus, tapi kalau parasimpatik dia encer, kemudian banyak enzim atau banyak senyawa kimia yang dihasilkan. Nah, sekarang kita lihat kelenjar. Nah, ini adalah kelenjar saliva ya, tadi kelenjar mandibularis, sublingualis dan kawan-kawannya. Ini kemudian saat kita makan gitu ya. Nah, saat kita makan rongga mulut kita atau dalam hal ini adalah lidah kita itu kemudian menangkap reseptor taste bud tadi menangkap sensasi rasa, kemudian dari kemoreseptor ini kemudian akan diteruskan kemana? Nah, ini adalah bagian dari otak yang warna merah ini kita sebut sebagai salivary center pada bagian medula. Nah, ini bagian pengontrol dari kelenjar saliva. Nah, saat kita memakan sebuah makanan, kemudian merasakan sensasi rasa dari makanan tersebut, kemudian dari kemoreseptor yang berupa taste bud tadi dihantarkan, awalnya merupakan merupakan reseptor kimia, kemudian dirubah menjadi impuls. Nah, kemudian diteruskan menuju ke medula, salivary medulla center. Dari situlah kemudian akan dirangsang dan ini akan timbul yang namanya refleks simpok. Jadi kita langsung mengeluarkan air liur pada saat kita makan. Nah, itu adalah refleks pengeluaran air liur secara simpel. Bagaimana yang secara terkondisi. Nah, untuk yang terkondisi ini berarti ada central CNS atau central nervous system yang mengatur bagaimana central nervous system atau dalam hal ini adalah pada bagian korteks cerebral atau otak besar. Nah, ini kemudian bagaimana dia mengontrol. Nah, kita tahu bahwa ini adalah pusat pengontrol kita. Jadi kalau misalnya posisi kita tidak makan sih ya, misalnya pada saat puasa, kemudian kita memikirkan sebuah makanan, atau cukup melihat makanan saja atau menghirup makanan yang lewat, emak masak makanan gitu ya di dapur, kemudian kita bau kita bau makanan tersebut. Nah, ini kita jadikan sebagai rangsangan yang ada di luar. Setelah itu kemudian ini kan memikirkan, kemudian melihat ini kan penglihatan, menghirup ini kan bau, kemudian akan dihantar menuju ke korteks cerebral. Dari korteks cerebral kemudian diolah, barulah kemudian dari cerebral korteks ini mengatur pada bagian salivary center atau pusat salivary di bagian medula tadi, itu kemudian berfungsi mengontrol untuk menyuruh mengeluarkan yang namanya kelenjar saliva. Dengan apa? Di sini dia akan mengatur ke bagian saraf autonom. Nah, di saraf autonom ini kemudian dia akan memicu kelenjar saliva untuk meningkatkan atau mengeluarkan yang namanya salivary secretion atau enzim-enzim yang ada di kelenjar saliva. Pun juga sama, tadi kemoreseptor juga sama. Dia merupakan simple refleks, kemudian meminta saraf autonom itu untuk mengeluarkan yang namanya kelenjar saliva. Jadi mekanismenya ada dua, secara terkondisi kemudian secara simple refleks. Setelah makanan berbentuk bolus, maka kemudian makanan akan ditelan dan masuk ke dalam saluran pencernaan. Bagian yang pertama dilewati setelah ditelan atau pada saat ditelan itu adalah faring. Apa sih yang dimaksud dengan faring? Faring itu merupakan sebuah rongga atau saluran di belakang tenggorokan dan kerongkongan. Jadi ini adalah antara saluran bersama sistem pencernaan dan sistem pernafasan
di mana nanti makanan akan masuk menuju ke saluran pencernaan, yaitu ke esofagus, bukan ke trakea. Faring sendiri sebenarnya pada bagian ujungnya itu terdapat tonsil. Apa itu tonsil? Yaitu jaringan limfoid yang berfungsi sebagai sistem imun. Jadi ada jaringan imun yang dekat dengan permukaan rongga mulut yang berfungsi untuk melindungi atau meningkatkan sistem kekebalan di dalam tubuh kita. Nah, kalau kita lihat ini adalah rongga mulut kita, ini adalah lidah, ini adalah rongga mulut. Kalau kita lihat di sini ada suatu area di mana antara sistem pencernaan dengan sistem pernafasan. Kalau kita lihat, inilah yang disebut area faring, di mana kalau misalnya udara itu akan masuk menuju ke laring, ke trakea dan paru-paru, tetapi kalau makanan itu dia akan menuju ke saluran esofagus. Maka faring ini berfungsi untuk pintu masuknya atau area bagaimana memilah antara suatu benda yang masuk, apakah itu adalah makanan atau air minum. Kalau misalnya makanan dan air minum itu kemudian dimasukkan ke dalam esofagus, tapi kalau misalnya bukan atau hanya sebuah apa ya istilahnya itu udara biasa, maka kemudian masuk ke dalam laring. Kemudian kita lihat di bagian paling ujung atas dekat dengan rongga mulut ada satu pasang tonjolan. Inilah yang disebut sebagai tonsil atau jaringan limfoid. Kalau misalnya terjadi peradangan, maka akan terjadi pembengkakan. Inilah yang disebut sebagai amandel. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana peran faring agar makanan tidak masuk ke dalam sistem pernafasan atau mencegah kita tersedak seperti itu ya. Karena sangat berbahaya jika makanan kemudian masuk ke dalam trakea. Kita lihat gambar skema di samping. Jadi ini adalah posisi faring pada saat istirahat. Kemudian ini saat dia melakukan suatu kerja, yaitu pada saat kita melakukan apa ya istilahnya menelan makanan. Saat keadaan istirahat atau seperti biasa kita belum makan kayak gitu ya, maka kemudian di sini antara bagian glotis itu terbuka, kemudian epiglotis pun juga belum menekan, maka rongga-rongga udara itu akan terbuka. Dengan terbukanya suatu rongga udara baik di bagian apa namanya hidung ataupun misalnya di bagian esofagus atau di bagian apa namanya bukan di bagian esofagus, mohon maaf, ralat di bagian trakea itu membuat udara itu dapat teraliri masuk melalui hidung ataupun melalui mulut. Jadi udara itu bisa masuk. Tetapi saat kita mengunyah makanan dan makanan posisinya masih berada di dalam rongga mulut, maka rongga hidung, kemudian pada bagian trakea, epiglotis dan glotis pun di bagian glotis itu juga masih terbuka. Maka masih ada udara yang dapat masuk atau dalam hal ini pada saat kita mengunyah makanan itu kita masih dalam posisi bernafas. Hanya saja saat kita menelan makanan itu maka ada mekanisme antara epiglotis dan glotis yang membuat makanan itu terhindar untuk masuk ke dalam trakea. Akibatnya apa? Pada saat kita menelan, bukan pada saat makanan itu masuk ke dalam esofagus, tetapi hanya sesaat saja pada waktu menelan itu, maka
sebenarnya kita tidak melakukan mekanisme pernafasan atau kita tidak bisa bernafas. Coba saja teman-teman pada saat menelan kemudian bersamaan menghirup udara, itu akan susah. Kenapa? Karena yang pertama, lidah itu akan menekan makanan. Di sini lidah akan menekan makanan, kemudian makanan itu akan masuk ke dalam faring. Saat masuk ke dalam faring, maka yang dilakukan tubuh kita yang pertama itu adalah pusat kontrol, yaitu pada bagian batang otak kita itu langsung secara sistematis itu akan menghambat mekanisme pernafasan. Dengan cara seperti apa? Yang pertama adalah elevasi atau penurunan uvula. Di sini uvula akan menurun, maka udara yang dihirup melalui hidung itu tidak akan masuk di sini. Kemudian yang kedua adalah epiglotis, itu kemudian melipat ke arah glotis yang tertutup. Maka di sini ini adalah bagian epiglotis, ini akan menutup ke arah epiglotis, membuat rongga trachea yang ada di sini itu tidak akan dimasuki oleh makanan termasuk udara. Maka secara otomatis makanan itu akan terkontrol dan tidak akan melewati trachea, tidak akan melewati pintu epiglotis, itu kemudian akan masuk ke dalam esofagus. Dari esofagus inilah kemudian mekanisme tertelan tertelan kemudian gerakan menuju ke lambung. Seperti itu. Jadi dengan adanya mekanisme seperti ini, maka tubuh kita tidak akan tersedak karena tidak ada mekanisme makanan masuk ke dalam trachea, ataupun bahkan tidak ada makanan kemudian masuk ke dalam hidung. Jadi kalau misalnya kita posisinya itu tersedak, maka ada gangguan di sini, terutama pada bagian pusat kontrol batang otak. Apakah kita dalam posisi terganggu, seperti misalnya terhantam atau seperti apa pada saat menelan atau pada saat mengunyah, ada suatu gangguan sehingga membuat kita tersedak, maka proses menelan itu akan terhambat. Lanjut, makanan yang kemudian ditelan itu akan masuk ke saluran berotot yang menghubungkan antara rongga mulut dengan saluran pencernaan selanjutnya, yaitu adalah saluran yang disebut sebagai esofagus, di mana saluran ini membentang menghubungkan antara faring dengan lambung. Kemudian saluran ini terdiri dari struktur otot polos, tetapi di bagian ujung pada bagian apex dekat dengan faring itu memiliki struktur cincin di mana berfungsi untuk mencegah lewat masuknya suatu benda atau misalnya makanan, apakah ini kemudian akan sengaja ditelan atau tidak. Jadi memang ada struktur otot sfinkternya. Kalau kita lihat lagi bahwa struktur otot pada esofagus itu sangat tebal, ini adalah lapisan muskularisnya, ini yang kemudian menimbulkan suatu gerakan yang kita sebut sebagai peristaltik. Nah, gerakan peristaltik itu adalah gerakan untuk memijat atau gerakan untuk menelan makanan secara perlahan-lahan dari bagian esofagus di ujung menuju ke esofagus yang dekat dengan lambung. Kemudian kalau kita lihat bahwa struktur esofagus ini epitel pada bagian lumennya sangat tebal. Ini merupakan epitel pipih berlapis yang kemudian beberapa ada yang kemudian menghasilkan lendir. Lendir yang dihasilkan juga berasal dari dinding-dinding mukosa yang ada di esofagus. Kemudian gerakan peristaltik sekali lagi ditimbulkan dari lapisan muskularis yang ada di esofagus itu sendiri. Fungsi dari esofagus yang utama itu adalah
menimbulkan atau membuat gerakan peristaltik berupa gerakan untuk menghantarkan makanan dari faring menuju ke lambung dengan suatu gelombang untuk mendorong makanannya. Peristaltik itu sendiri kontraksi dari otot polos sirkular pada esofagus yang kemudian bergerak progresif maju. Jadi seperti mendorong perlahan-lahan suatu bolus gumpalan makanan hasil pencernaan secara mekanis dan kimiawi di rongga mulut yang istilahnya itu pada bagian depan struktur ototnya itu melemas. Nah, di sini posisinya itu melemas ya. Nah, ini adalah bolus hasil olahan makanan yang dikunyah di dalam mulut kita. Kontraksinya itu berada di belakang dari bolus. Jadi ini adalah wilayah kontraksinya. Maka kemudian bolus itu akan bergerak progresif untuk maju. Sedangkan di bagian depan dari bolus tersebut itu kontraksi ototnya masih melemah. Kalau misalnya dua-duanya di depan bolus dan di belakang bolus kontraksi, maka di sini makanan tidak akan masuk. Begitu seterusnya. Saat awalnya kontraksi, kemudian secara perlahan-lahan dia juga akan berkontraksi dari bagian apex, kemudian pelan-pelan progresif maju. Ini maju bergerak. Maka bolus dari rongga mulut kemudian masuk ke dalam lambung. Itulah mekanisme gerakan peristaltik oleh esofagus yang diakibatkan oleh kontraksi otot sirkular yang melapisi struktur dinding dari esofagus. Tetapi ternyata gerakan esofagus sendiri itu ada berbagai macam jenis, jadi tidak hanya gerakan satu jenis saja. Ada dua tipe gerakan dasar dari esofagus. Kalau gerakan peristaltik yang sering kita pelajari itu disebut sebagai peristaltik primer. Ini adalah gelombang peristaltik biasa yang dimulai dari faring, gelombangnya, kontraksinya, kemudian menyebar ke seluruh esofagus selama tahap faringeal atau selama tahap penelanan, kemudian mulai dari proses menelan ke kira-kira 8-10 detik menuju ke lambung. Jadi saat kita makan, hasil kunyahan atau bolus yang kita hasilkan itu kemudian dilakukan perpindahan bolus secara peristaltik. Namun ada juga gerakan yang lain, peristaltik yang lain, itu disebut sebagai peristaltik sekunder. Jika peristaltik primer ini gagal mendorong semua makanan, misalnya ada suatu kesalahan fungsi pada saat kita makan atau ada gangguan misalnya, maka kemudian akan terjadi suatu peregangan esofagus. Kan tadi disebutkan bahwa gerakan peristaltik esofagus itu kan kontraksi di belakang bolus. Maka karena tadi makanan itu gagal untuk didorong menuju ke depan, maka esofagus melakukan yang namanya peregangan di bagian makanan yang tertahan. Bagaimana caranya? Karena di dalam esofagus itu ada reseptor tekanan. Nah, kemudian peregangan esofagus oleh makanan yang tertahan dari reseptor tekanan di dinding esofagus ini mencegah mekanisme makanan itu gagal turun ke bawah, atau bahasa Jawanya kita sebut sebagai seret. Maka kemudian reseptor tekanan itu akan membantu peregangan esofagus. Kemudian di sisi lain dinding-dinding lapisan mukosa pada esofagus itu akan meningkatkan produksi air liur, termasuk di bagian submandibularis, sublingualis, dan parotis di dalam tubuh kita. Maka pada saat kita mengalami istilahnya itu seret kayak gitu ya, itu kemudian akan memicu produksi air liur yang berlebih di dalam tubuh kita. Kemudian secara refleks kita menelan. Itu akan membantu gerakan peristaltik untuk membuat makanan masuk ke dalam lambung. Jadi
awalnya yang pertama itu adalah terjadi peregangan dulu, kemudian peningkatan air liur, dari situlah kemudian membantu proses pergerakan peristaltik. Inilah yang disebut sebagai peristaltik sekunder. Setelah terjadi gerakan peristaltik, maka kumpulan bolus makanan tadi kemudian akan diterima oleh lambung. Barulah di lambung terjadi beberapa pencernaan mekanis atau pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi juga, yang kemudian makanan itu akan diolah menjadi bentuk yang berbeda sekali. Jadi sekarang kita akan beralih menuju ke bagian yang kita sebut sebagai ventriculus atau lambung. Fungsi utama organ lambung itu apa sih? Kayak gitu ya. Yang pertama adalah lambung itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan sejumlah besar makanan sampai makanan itu dapat diproses ke tahap selanjutnya. Maka saat makanan itu kemudian masuk ke dalam lambung atau sudah masuk ke dalam lambung, maka kita barulah merasakan yang namanya kenyang. Kenapa? Karena makanan yang kita makan itu kemudian dikumpulkan, diakumulasi, dan disimpan sementara sampai pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi di lambung itu selesai. Nah, itu kemudian diproses ke tahap selanjutnya. Di bagian lambung, jika makanan sudah siap untuk disimpan dan siap untuk dilakukan pencernaan selanjutnya, lambung akan terisi oleh makanan secara penuh, membuat isi di dalam lambung itu menjadi banyak, membuat lambung yang awalnya kosong menjadi terisi, sehingga kita dapat merasakan yang namanya kenyang. Maka kalau misalnya posisinya kita masih lapar, itu berarti belum ada penyimpanan sementara makanan yang ada di lambung. Kemudian lambung akan mengeluarkan senyawa kimia yang disebut sebagai HCl, dan beberapa enzim dihasilkan oleh dinding-dinding lambung untuk memulai pencernaan protein. Tadi kan saya bilang bahwa pencernaan protein itu belum dilakukan di mulut karena mulut hanya mengeluarkan saliva yang mengandung enzim amilase atau tialin. Tetapi enzim pencerna protein baru akan dimulai di dalam lambung. Organ yang berfungsi mencerna protein secara enzimatis itu adalah lambung, organ yang memulai pertama. Kemudian fungsi dari lambung yang ketiga itu adalah melakukan pencampuran atau pengadukan makanan dan menghasilkan sekresi-sekresi enzim, di mana enzim dan makanan bolus ini dicampur, digerus, kemudian dikumpulkan, akan membentuk suatu bentuk berbeda dengan bolus karena sudah bercampur dengan senyawa-senyawa enzim yang ada di lambung. Ini kita sebut sebagai kimus. Maka teman-teman semua, pada saat kalian mengunyah makanan di dalam mulut, kemudian kalian mengeluarkannya lagi, coba kalian bedakan dengan saat kalian mengunyah, kemudian masuk ke dalam lambung. Setelah masuk ke dalam lambung, kemudian kalian mutah. Nah, struktur mutahan itu akan berbeda dengan saat kalian mengunyah bercampur dengan air liur. Biasanya cenderung lebih asam karena ada campuran HCl dan enzim. Nah, mutahan ini kita sebut sebagai kimus. Lambung pada manusia, terutama lambung orang dewasa, itu bisa menampung makanan dan minuman sekitar 0,8 sampai 1,5 liter per sekali tampungan. Cukup besar juga, apalagi kalau misalnya kita doyan makan dan memiliki lambung besar, berarti kapasitasnya akan lebih besar lagi daripada orang normal. Kita harus melihat bagian-bagian lambung. Kita coba melihat struktur bagian lambung. Ini adalah bagian dari lambung. Teman-teman semua, lambung terletak antara esofagus dan usus halus atau ileum. Kalau kita lihat, sebenarnya
lambung itu berbentuk seperti huruf C gitu ya, suatu saluran yang membesar, kemudian seperti duduk dan ada suatu kantong. Maksudnya adalah seperti duduk dan membentuk suatu kantong yang besar untuk menyimpan makanan sementara. Bagian-bagian dari lambung berdasarkan zonanya, maka kita lihat di sini adalah bagian yang disebut sebagai fundus. Fundus itu terletak langsung di bawah dari saluran esofagus. Kemudian ada suatu zona besar, ini kita sebut sebagai badi atau korpus. Nah, ini adalah badi atau korpus, di mana ini bagian tengah atau bagian utamanya. Biasanya makanan itu akan terisi penuh di bagian badi yang ada di sini. Kemudian ada bagian di bagian akhir yang dekat dengan duodenum. Ini kita sebut sebagai antrum. Di antrum ini ada beberapa area untuk menghasilkan suatu kelenjar disebut sebagai kelenjar pilorik, maka ada beberapa orang yang menyebutkannya ini adalah zona pilorus seperti itu. Jadi sama saja antara antrum dan pilorus. Nah, di bagian bawah dari antrum ini biasanya bagian bawahnya memiliki otot yang sangat tebal. Kita lihat di bagian bawah ini memiliki struktur otot yang lebih tebal dibandingkan dengan bagian korpus ataupun di bagian fundus. Nah, itu adalah berdasarkan zonanya. Tetapi kalau misalnya kita lihat secara struktur makroskopis, maka sama dengan pencernaan atau organ pencernaan yang lain, bahwa ventriculus atau lambung ini tersusun atas lapisan mukosa, submukosa, kemudian muscularis, dan bagian adventitia atau serosa. Itu kalau kita lihat secara struktur jaringannya. Kemudian teman-teman semua, bagian yang disebut sebagai lapisan mukosa, bagian yang disebut sebagai muskularis tadi, inilah bagian yang kemudian memiliki struktur otot dinding yang sangat tebal. Bahkan dinding otot di lambung itu tersusun atas 3 lapis seperti itu. Jadi sangat tebal, berbeda dengan duodenum atau berbeda dengan usus halus atau intestinum, dan berbeda juga dengan esofagus. Kemudian struktur lambung ini agar timus yang terbentuk itu tidak bocor atau tidak sebelum selesai dibuat itu tidak akan masuk ke dalam duodenum ataupun tidak akan kembali lagi ke saluran esofagus, maka ada struktur otot yang berbentuk sirkular atau cincin. Nah, ini disebut sebagai sphincter. Ada dua jenis sphincter yang memisahkan atau melindungi bagian dari lambung ke esofagus, kita sebut sebagai gastroesophageal sphincter. Sedangkan kalau misalnya yang membatasi antara duodenum dengan lambung itu kita sebut sebagai pyloric sphincter karena dekat dengan zona pyloric atau zona antrum. Gitu ya. Oke. Penyimpanan jelas terjadi di korpus atau bodi lambung. Kemudian pencampuran makanan yang berlangsung itu di antrum lambung, jadi pada bagian pilorik. Saat makanan itu kemudian disimpan, kemudian makanan menuju ke bagian antrum, terjadilah gerak yang disebut sebagai retropulsi. Gerak yang berfungsi untuk menghancurkan dan melunakkan kimus agar menjadi struktur yang jauh lebih kecil. Selain dihancurkan oleh otot, makanan itu akan dicampur oleh enzim-enzim yang dihasilkan oleh lapisan permukaan pada dinding-dinding lambung. Penghancuran secara mekanis sendiri itu juga yang berperan itu adalah otot dinding pada lambung, otot pada lambung terutama pada pilorik, pada bagian antrum, dan di bagian badi maupun fundus itu tersusun atas 3 lapisan, yaitu struktur otot yang melingkar, memanjang, dan menyerong. Ini membuat struktur lapisan yang jauh lebih tebal dibandingkan dengan esofagus ataupun usus, sehingga memang gerakan meremas atau menghancurkan, gerakan retropulsi pada lambung itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan organ-organ pencernaan yang lain. Maka memang hasil
pencernaan dari lambung ini sangat penting digunakan. Kenapa? Karena pada dasarnya setelah terjadi pencernaan baik mekanis maupun kimiawi, maka program selanjutnya itu adalah hanya pencernaan secara kimiawi saja dan langsung dilanjutkan dengan proses absorpsi oleh organ duodenum atau organ yang ada di usus halus. Seperti itu. Kita lanjut. Jadi kalau misalnya pencernaan secara mekanis itu adalah proses penggerusan, penghancuran, gerakan repropulsi yang dihasilkan oleh dinding lambung dari lapisan muskularis lambung. Bagaimana dengan pengeluaran senyawa-senyawa enzim dari saluran-saluran eksokrin yang ada di bagian dinding permukaan lambung. Berarti kalau misalnya kita ingin tahu, kita harus melihat strukturnya secara mikroskopis. Teman-teman semua, kalau kita lihat dinding pada bagian lapisan mukosa atau pada bagian yang paling luar, strukturnya itu adalah lapisan epitel. Di lapisan mukosa pada lambung itu struktur epitelnya beda dengan esofagus. Kalau struktur epitel pada esofagus itu berlapis banyak, sedangkan kalau misalnya pada lambung, struktur mukosanya itu membentuk suatu sumuran. Bentuk suatu sumuran seperti sumur, ada suatu lubang yang menjorok masuk ke dalam menjorok ke dalam. Nah, kemudian hampir menuju ke lapisan submukosa. Nah, pada lapisan mukosa ini, sumuran-sumuran itu kita sebut sebagai gastric pit. Nah, di gastric pit itu nanti barulah banyak sekali kelenjar-kelenjar yang berfungsi menghasilkan enzim, atau dalam hal ini adalah sel-sel penghasil senyawa-senyawa kimia yang salah satunya menghasilkan enzim-enzim pencernaan di dalam lambung. Kemudian kalau kita lihat, ini adalah gastric pitnya, rongga masuk ke dalam, sumuran masuk ke dalam. Kemudian kita lihat bahwa di bawah itu ada lapisan muskularis mukosa, ini adalah jaringan otot. Kemudian di bawahnya adalah jaringan ikat. Setelah mukosa, submukosa, di bawahnya lagi itu adalah struktur jaringan otot atau lapisan muskularis pada lambung. Oke teman-teman, kalau misalnya kita lihat secara mikroskopis lagi, ini adalah struktur lambung. Kita lihat pada bagian dinding permukaannya. Nah, ini adalah penyusunnya, yaitu adalah sel-sel epitel, dimana kalau kita lihat menggunakan scanning elektron mikroskop, itu terlihat ada suatu sumuran yang kita sebut sebagai gastric pit. Nah, sumuran-sumuran ini ternyata penyusunnya itu merupakan sel-sel epitel. Ini adalah lapisan mukosanya, ini adalah sel-sel epitel, di mana permukaan interior dari sel epitel ini sebenarnya tersusun berbagai macam jenis epitel yang berbeda berdasarkan dari fungsinya masing-masing. Jadi pada gastric pit ini sebenarnya adalah sumuran yang berfungsi untuk menghasilkan suatu kelenjar atau suatu senyawa kimia yang kemudian dikeluarkan dan menuju ke bagian rongga dari lambung. Nah, untuk gastric gland sendiri itu terdiri dari 3 jenis tipe sel, yaitu adalah sel mukus atau kita sebut sebagai sel goblet, kemudian yang kedua adalah sel chief, kemudian yang ketiga adalah sel parietal. Untuk sel mukus sendiri, seperti pada sel-sel yang lain, sel mukus atau sel goblet ini berfungsi untuk menghasilkan lendir atau menghasilkan mukus atau musin, di mana berfungsi untuk lubrikasi, untuk membantu proses pelumasan, dan beberapa berfungsi untuk melindungi dinding-dinding lambung. Itu adalah fungsi dari sel goblet. Kemudian sel-sel yang lain di sini adalah sel chief. Sel chief itu berfungsi untuk mensekresikan pepsinogen, di mana pepsinogen ini adalah enzim dalam kondisi inaktif. Kemudian
ada sel satu lagi yang disebut sebagai parietal cell, di mana sel parietal ini berfungsi untuk menghasilkan asam hidroklorid, di mana HCl ini atau asam hidroklorid ini bukan merupakan enzim tetapi senyawa kimia yang diperlukan pada proses pencernaan. Oke, seperti itu. Kemudian sel Sif sendiri ya itu menghasilkan pepsinogen dalam kondisi inaktif atau belum aktif dan akan aktif jika HCl pada sel parietal itu kemudian dikeluarkan. Jadi HCl itu memiliki fungsi atau peran yang utama adalah mengaktifkan pepsin menjadi pepsinogen di dalam lambung. Kemudian kalau kita lihat struktur dari lambung yang ada di sini, sama sekali tidak ada sel absorptif atau sel epitel yang berfungsi untuk penyerapan. Bahkan untuk sel Sif dan sel-sel yang lain tidak ada modifikasi mikrofili di bagian permukaan sitoplasmanya, sehingga memang lambung bukan didesain untuk mencerna makanan, bukan didesain untuk menyerap atau mengabsorpsi makanan, tetapi berfungsi untuk melakukan mekanisme pencernaan makanan secara enzimatis di bagian lapisan mukosanya dan pencernaan secara mekanis pada bagian lapisan muskularisnya. 2, 3. Bagaimana sih peran HCl di dalam lambung? Jadi tadi kita tahu bahwa yang namanya sel parietal itu berfungsi untuk menghasilkan HCl. Kalau kita lihat bahwa yang namanya HCl pada dasarnya fungsi utamanya itu adalah mengaktifkan enzim yang berfungsi untuk mencerna protein. Jadi HCl itu dia melakukan katalisis. Jadi posisinya itu adalah pepsinogen, kemudian di sini dia memotong senyawa kimia tersebut atau memotong enzim tersebut secara katalisis dari pepsinogen berubah menjadi pepsin. Maka pepsin itu adalah enzim yang aktif, enzim proteolitik yang aktif. Dari situ kemudian pepsin dapat mencerna protein-protein atau ikatan-ikatan protein, sehingga protein-protein yang berikatan menjadi terpotong-potong dan menjadi peptida dengan fragmen yang jauh lebih kecil. Selain itu, ternyata HCl juga memiliki peran dalam memotong jaringan ikat dan serat otot. Kita tidak memungkiri bahwa kita merupakan makhluk omnivora yang mengkonsumsi serat-serat dan daging juga. Maka kemudian jaringan ikat ini dengan bantuan HCl itu dapat dipecahkan ikatannya, termasuk serat-serat otot menjadi partikel-partikel yang jauh lebih kecil. Kemudian selain itu, HCl karena dia memiliki senyawa yang sangat asam, maka HCl ini dapat melakukan denaturasi pada protein, sehingga dapat merusak struktur makanan, karena makanan pun juga mengandung banyak sekali protein, membuat ikatan-ikatan protein pada makanan itu menjadi terdenaturasi, rusak, dan menjadi struktur molekul yang jauh lebih kecil. Kemudian bersama dengan lisozim yang dihasilkan oleh kelenjar air liur itu dapat mematikan mikroorganisme. Nah, jadi keadaan asam pada HCl itu dapat membunuh mikroba yang masih dapat hidup, yang sudah tertelan tetapi masih hidup. Nah, itu senyawa asam pada HCl itu dapat membunuhnya. Tetapi sekali lagi fungsi utama dari lambung atau lapisan mukosa pada bagian gastric pit ini di dalam sel parietal menghasilkan HCl itu berfungsi untuk mengaktifkan enzim proteolitik yang tidak aktif berupa pepsinogen menjadi pepsin. Yang jadi pertanyaan adalah mengapa HCl yang begitu asam tidak dapat merusak dinding lambung? Kita ketahui bahwa pH dari HCl yang dikeluarkan tubuh kita itu adalah 2. pH 2 itu derajat keasamannya sangat tinggi dan dapat merusak struktur sel. Bahkan tadi saya bilang
HCl di dalam lambung itu dapat menghancurkan mikroorganisme karena struktur mikroorganisme itu adalah sel juga. Kemudian HCl dapat merusak jaringan ikat, dapat menghancurkan jaringan ikat. Kemudian HCl juga dapat membantu proses denaturasi protein. Berarti kalau misalnya tubuh kita itu juga tersusun atas protein, sel kita itu tersusun atas protein, fosfolipid bilayer, dan lain sebagainya, harusnya HCl yang begitu asam dengan pH keasaman yang sangat tinggi dapat merusak dinding lambung. Tetapi mengapa, sekali lagi, mengapa HCl yang begitu asam tidak dapat merusak dinding lambung? Oke, kita akan bahas mekanisme tersebut. Secara mekanismenya, lambung memiliki perlindungan yang berupa gastric mucosal barrier. Gastric mucosal barrier itu adalah bentuk pertahanan mekanisme di mana lambung membentuk suatu mekanisme tertentu agar HCl yang dihasilkan oleh lambung sendiri pada permukaan membran atau pada permukaan lapisan mukosa itu tidak menyerang sel-sel pada lambung itu sendiri. Bagaimana mekanismenya? Yang pertama adalah walaupun sel-sel terutama parietal sel di lapisan mukosa lambung itu menghasilkan HCl yang sangat asam, coba perhatikan HCl yang ditimbulkan itu pH-nya kurang lebih sekitar 2, ini sangat asam sekali. Namun bentuk perlindungan yang pertama dari gastric mucosal barrier itu adalah HCl itu memiliki ion H+. Ion H+ di mana ion H+ ini sebenarnya memiliki sifat impermeable yang tidak dapat menembus sel, seperti itu. Itu adalah bentuk pertahanan yang pertama. Kemudian pertahanan yang kedua adalah sel-sel terutama sel epitel dan sel epitel, kemudian sel absorptif, kemudian lambung tidak memiliki sel absorptif. Sel epitel yang terdiri dari sel chief dan sel parietal, kemudian sel goblet itu karena dia termasuk jenis epitel, maka disatukan oleh tautan atau junction. Tipe tautannya itu adalah tight junction. Nah, tight junction ini ikatannya sangat erat sekali sehingga HCl itu walaupun dia tidak bisa melewati membran dari setiap sel, itu dia tidak bisa melewati antar sel. Beda dengan jaringan ikat, itu antar selnya sangat longgar sekali, tetapi adanya tight junction di sini, maka ion HCl pun atau senyawa-senyawa HCl itu tidak dapat melewati antar membran karena di sini junctionnya tautannya sangat erat sekali. Itu adalah mekanisme pertahanan yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah lapisan permukaan membran lapisan pada mukosa atau lapisan mukosa itu dia memiliki sel goblet yang menghasilkan lendir atau menghasilkan mukus. Nah, mukus sendiri itu berupa sawar fisik terhadap penetrasi asam. Kenapa? Karena di dalam mukus itu mengandung mengandung senyawa HCO3- di mana dia memberikan suatu kondisi permukaan yang lebih basah. Maka senyawa HCO3- yang dihasilkan oleh lendir ini yang ada pada mukus ini yang dihasilkan oleh sel goblet ini kemudian melindungi permukaan dari lapisan mukosa. Nah, di sini kalau kalian lihat di sini adalah HCO3- melindungi struktur permukaan dari epitel termasuk sel goblet juga, maka perlindungan mukus yang seperti ini membuat HCl itu tidak dapat menembus struktur dari lapisan mukosa. Begitu juga walaupun pH-nya di bagian lumen itu asam, tetapi pH di sekitar atau pH yang melapisi struktur lamina mukosa itu cenderung basah, yaitu pada permukaannya. Maka kemudian obat mah dan lain sebagainya itu adalah dia sebenarnya menambah kadar
kadar pH di dalam tubuh kita atau di dalam lambung kita membuat menjadi lebih basa, sehingga ion bukan ion tetapi senyawa HCl yang dihasilkan oleh sel parietal yang berlebih bagi para penderita asam lambung itu kemudian dapat dinetralkan melalui obat-obatan seperti itu. Bagaimana dengan struktur sistem pencernaan pada hewan? Ternyata konsumsi makanan pada hewan itu berbeda-beda, maka ada yang disebut sebagai herbivora dan karnivora. Struktur jenis makanan pada masing-masing hewan ini akan menentukan bagaimana bentuk dari organ pencernaannya, walaupun pada dasarnya mekanisme pencernaannya itu sama, tetapi ada sedikit morfologi atau bentuk struktur yang menjadi berbeda karena akan menyesuaikan dengan bahan makanan yang dia cerna. Oke, kita coba membandingkan antara karnivora dan herbivora. Pada dasarnya, perbedaan antara struktur sistem pencernaan herbivora dengan karnivora itu adalah pada bagian saluran pencernaannya. Jadi kalau untuk kelenjar mungkin hampir sama, tetapi ada beberapa jenis enzim yang berbeda dihasilkan karena ada berbagai macam mekanisme proteolitik atau hidrolisis yang masing-masing sumber bahan itu senyawanya berbeda-beda. Contohnya misalnya manusia tidak memiliki selulase yang dihasilkan oleh ruminansia yang kemudian melakukan simbiosis dengan bakteri ataupun protozoa yang lain. Kemudian kalau kita lihat di sini perbedaannya mendasar. Kita lihat di sini perbedaannya mendasar itu adalah bahwa yang namanya herbivora itu memiliki struktur sistem pencernaan yang panjang, terutama pada bagian intestinum yang jauh lebih panjang dibandingkan dengan karnivora. Kemudian dia juga memiliki, kalau kita lihat di sini, cecum itu jauh lebih besar dan jauh lebih panjang pada herbivora dibandingkan dengan karnivora. Kenapa? Karena struktur karbohidrat dengan polimer yang sangat panjang itu membuat waktu yang lebih lama terhadap mekanisme enzimatis, sehingga memang herbivora itu membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang, ukuran atau ruang yang jauh lebih panjang juga, membuat pencernaan enzimatis karbohidrat polimer termasuk selulosa itu menjadi lebih optimal dalam proses pencernaannya, termasuk cecum. Bahkan cecum di manusia itu tidak terlalu berfungsi pada saat tidak terlalu berfungsi dalam menampung makanan, tetapi kalau pada herbivore itu penampungan makanan sementara itu juga bisa dilakukan di cecum sembari simbiosis dengan bakteri-bakteri ataupun mikroorganisme yang baik dan bersimbiosis di dalam tubuh, sehingga memang kemudian degradasi pemecahan molekul-molekul menjadi lebih optimal. Kemudian kalau kita lihat memang kolon pada herbivore pun juga jauh lebih besar karena tadi jumlah makanan yang digunakan itu jauh lebih banyak. Kemudian kalau misalnya pada karnivora sendiri, karena lebih banyak kandungan protein, kemudian karbohidrat dalam bentuk yang mudah dicerna, sehingga lebih banyak unsur-unsur yang diserap, membuat sistem pencernaannya jauh lebih pendek, termasuk kolon. Pada herbivora juga banyak sekali simbiosis dengan mikroorganisme yang dapat memecah atau dapat merombak, mendenaturasi struktur molekul termasuk karbohidrat, berbeda dengan pada karnivora yang jarang menggunakan simbiosis.
kecuali mungkin beberapa bakteri termasuk Escherichia coli pada manusia dan pada mamalia yang lain, itu pun berfungsi dalam proses pembentukan atau fisiologi dari vitamin K. Dan kalau misalnya ngomongin tentang karnivora dan herbivora pun itu juga struktur gigi atau apa ya istilahnya pemotongan-pemotongan menjadi bagian-bagian kecil secara mekanis itu jauh lebih lama pada herbivore, karena tadi dia harus membutuhkan potongan-potongan yang kecil dibandingkan dengan karnivor untuk mempermudah proses pencernaannya. Maka kemudian ada beberapa herbivore, misalnya ruminansia, yang kemudian melakukan apa ya istilahnya itu memamah biak atau mengunyah kembali tanaman-tanaman atau makanan-makanan yang dia makan, dibandingkan dengan karnivora yang jarang atau tidak sama sekali melakukan mengunyah kembali makanannya, biasanya langsung ditelan. Pada burung juga memiliki karakteristik khas di mana dia memiliki yang namanya dua lambung, yaitu ventriculus atau gizzard, kemudian lambung yang kedua atau yang berada di atasnya dari gizzard kita sebut sebagai proventriculus. Nah, ini adalah proventriculus, kemudian ini adalah ventriculus. Yang sering disebut sebagai lambung sejati itu adalah yang gizzard atau yang ventriculus. Sedangkan proventriculus itu sebenarnya dia akan menghasilkan gastric juice yang di dalamnya itu berisi senyawa-senyawa kimia, senyawa-senyawa enzimatis. Kemudian di dalam gizzard itu gizzard sendiri itu dia memiliki struktur atau memiliki lapisan otot yang sangat tebal dan fungsinya atau mekanismenya sama dengan yang dimiliki oleh mamalia yang lain. Yang dimiliki oleh mamalia termasuk pada manusia, sehingga yang memiliki karakteristik mirip dengan lambung pada mamalia itu adalah bagian ventriculus dari burung. Seperti itu. Kemudian pada beberapa mamalia, termasuk pada bagian hewan yang memamah biak atau kita sebut sebagai ruminansia, dia memiliki struktur yang berbeda pada lambungnya, tidak memiliki satu lambung atau dua lambung, tetapi dia memiliki 4 lambung. Berbeda dengan non-ruminansia, walaupun sama-sama herbivora, tetapi modifikasinya pada hewan non-ruminansia yang dia memakan tanaman, contohnya misalnya adalah kuda, dia memiliki modifikasi, yaitu adalah intestinumnya yang besar, yang panjang, kemudian sekumnya pun juga memanjang. Itu adalah modifikasinya. Tetapi kalau untuk ruminansia, bentuk modifikasinya itu adalah struktur lambungnya itu menjadi 4, yaitu adalah rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Itu adalah bagian dari 4 struktur lambung pada ruminansia. Sebenarnya sama saja, sama-sama membantu mekanisme pencernaan pada kedua hewan tersebut dan membantu untuk pencernaan ruminansia sendiri. Mungkin teman-teman sudah paham, tetapi mungkin saya agak sedikit meringkas saja bagaimana ruminansia yang memiliki 4 lambung itu dapat bekerja terhadap mekanisme pencernaannya. Yang pertama adalah makanan itu dikunyah melalui mulut, kemudian ditelan dan masuk ke dalam lambung yang pertama, kita sebut sebagai rumen. Di rumen, lambung itu kemudian dibentuk menjadi bolus. Nah, dari struktur yang membentuk suatu gumpalan yang disebut bolus itu, barulah dari rumen diedarkan menuju ke bagian yang kita sebut sebagai retikulum. Nah, di retikulum ini bolus dengan beberapa bakteri-bakteri, di dalam retikulum terdapat beberapa bakteri
yang bersimbiosis mutualisme yang kemudian berfungsi untuk mendegradasi selulosa. Nah, setelah kemudian terjadi pencernaan secara kimiawi dengan bantuan prokariotik, bakteri, protista, dan lain sebagainya, kemudian bolus tadi dimutahkan, kemudian menuju ke bagian mulut lagi, kemudian dikunyah lagi, sehingga inilah yang disebut sebagai memamah biak. Setelah dikunyah lagi, makanan atau bolus tadi kemudian dimasukkan ke dalam lambung yang ketiga, yaitu adalah omasum. Di omasum kemudian makanan-makanan tadi airnya diserap dengan jumlah penyerapan air yang lebih banyak. Setelah air diserap, barulah masuk ke dalam lambung yang keempat, yaitu adalah apomasum. Di apomasum ini memiliki kerja seperti pada manusia lambungnya, yaitu menghasilkan suatu enzim-enzim proteolitik, enzim-enzim pemecah enzim-enzim hidrolisis, dan enzim-enzim pemecah molekul-molekul nutrisi makanan. Setelah kemudian dipecah secara enzimatis, barulah kemudian diserap menuju ke intestinum, seperti itu. Ini adalah salah satu mekanisme bagaimana rumenansia itu melakukan kerjanya menggunakan 4 lambung. Materi dari saya, kemudian jika sudah paham, silahkan lanjut ke materi yang kedua. Bagi yang belum paham, silahkan boleh diulangi lagi terkait dengan materi ini. Kemudian kalau memang benar-benar masih ada yang ingin ditanyakan, kita diskusi di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.